kita penulis itu kan mengajukan konsep ke PH gitu. Kita menjual konsep. Nah, kemungkinan produser tidak melihat cerita kita, tapi melihat ide kita gitu. Nah, di situ akan ada diskusi, bukan intervensi, diskusi. Penulis akan dapat masukan. Oh iya, posisinya paling tinggi ya. Penulis itu posisi paling tinggi loh. Karena penulis, produser akan berdiskusi sebelum film dibentuk. Jadi hanya penulis yang bisa menemui seorang produser. Seandainya sinopsis itu diterima oleh produser merasa idenya bagus, kan bisa aja kan, idenya bagusnya gue ambil aja, tapi gue diskusinya bukan sama lo, sama penulis skenario lain yang lebih hebat lah gitu, cuman idenya agak kurang, kan bisa aja kayak gitu. Nah gini, itu kemarin juga pernah nanya kayak gitu. Saya bilang gini, nggak ada yang baru di bawah matahari gitu. Maksudnya nggak ada ide yang baru di bawah matahari. Ketika saya pun membuat cerita, saya belum tentu tidak terpengaruh oleh cerita lain gitu kan. Jadi kalau misalkan cerita itu tidak plak-plak ngambil dari punya kita, ya nggak masalah gitu. Jangan mempermasalahkan hal itu yang hanya akan menutup ruang kreatif kita gitu. Tapi misalkan ada penulis yang hanya bisa bikin sinopsis, ya nggak masalah gitu. Bikin sinopsis diterima, nanti akan ditanya, misalkan novel deh, Billy bikin novel, dibeli oleh produser. Yang dibeli hanya novelnya. Kalau Billy misalkan tidak mengajukan, karena gini, produser kan nggak tahu nih Billy bisa nulis skenario atau enggak kan. Kalau Billy udah misalkan sudah bisa menulis skenario dan udah ada karya-karya yang bisa ditunjukkan, kemungkinan bisa menuliskannya gitu. Tapi produser pun dia punya referensi lain, ini kayaknya bagus kalau yang nulis dia gitu. Jadi ini saya beli aja ya, misalkan novelnya. Dan ketika novel nanti diadaptasi, jangan heran kalau misalkan beda gitu, karena belum tentu. Karena saya bilang Richard Prevolin itu bilang bahwa hukum adaptasi itu adalah hasil adaptasi tidak terbebani oleh naskah awal, gitu. Ya makanya jadi, ada perbedaan besar ya. Berubah, gitu. Iya. Berubah. Kecuali beberapa film tertentu, Harry Potter misalnya. Itu Harry Potter bukan film adaptasi yang bagus, karena Harry Potter sama dengan novelnya. Plek gitu ya. Kenapa penulisnya dan produsernya nggak berani merubah besar-besaran. Bisa dihabis dia sama jutaan penonton kan? Iya, pembacanya ya. Penggemar. Nah, ada film-film yang memang tidak bisa melakukan adaptasi secara besar-besaran. Cuma mungkin diambil yang fokus kemana gitu. Hanya seperti itu. Tapi secara kronologis misalkan Billy nonton, ini berdasarkan kisah sebenarnya. Nah itu adaptasi, walaupun kisahnya nggak seperti itu, tapi misalkan ada tabrakan, diambil tabrakannya aja gitu, persoalan orangnya itu beda lagi gitu. Jadi disebut adaptasi. Makanya kadang teman-teman itu kok nggak sama ya sama novel, adaptasi gitu loh. Dari bentuk cetak ke film. Adaptasi dari satu ide ke ide lain, udah berbeda gitu. Jadi jangan cuma merasa oh beda ya. Makanya ketika ada film Soekarno, kok yang main Soekarno nggak cocok sih, ini adaptasi gitu loh. Nggak harus sama semuanya gitu loh. Makanya yang penting adalah Soekarno ini gitu loh. Walaupun mukanya nggak pas gitu kan, tapi secara cerita ya ini gitu loh. Secara cerita tidak melenceng jauh. Nah tadi itu adaptasi ini yang harus diketahui sama teman-teman penulis gitu kan. Banyak juga yang nggak tahu gitu, nggak ngerti. Itulah kadang timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan saya juga kadang nggak mau belajar sih gitu loh, masih minimal baca lah gitu loh. Ada internet bisa dibaca adaptasi seperti apa gitu. Dan saya pun baru tahu ketika saya baca bukunya Richard Prevolin ya, bahwa adaptasi seperti apa gitu. Dan memang dari situ saya berangkat dari situ, saya mulai bisa, oh iya berarti kita bisa mengadaptasi apapun tanpa terbebani. Persoalannya adalah yang dilupakan oleh pembuat adaptasi adalah mencantumkan sumbernya gitu.
Kalau kita ngambil dari novel, cantumin. Jadi yang punya novel itu akan mendapatkan fee juga gitu. Jangan kita udah ngambil dari novel itu, kita nggak tulis apapun, orang akan tahu gitu. Misalkan saya pernah lihat sebuah, gitu ya. Iya, misalkan saya pernah melihat sebuah film. Ini saya tahu ini film ini loh, ini film pasti ini film dari ini, tapi dia tidak mencantumkan gitu loh. Itu kesalahan penulis gitu loh. Itu menjiplak jatuhnya. Kalau misalkan kita adaptasi secara plak-plak ya, adaptasi secara plak-plak. Jadi makanya saya bilang teman-teman harus adaptasi nggak main-main loh. Ada surat perjanjiannya gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang jiplak. Jadi akan terbebas tadi dari jiplak. Gitu. Oke, kembali lagi ke ide ya. Ide yang tadi disampaikan kepada produser melalui sinopsis. Nah, itu biasanya kan dalam sebuah cerita kan ada yang namanya konflik dan itu wajib sifatnya. Nah, kira-kira bagaimana menyusun sebuah konflik ya akhirnya menjadi ide yang diterima oleh produser? Kan macam-macam kan. Misalnya nih, yang terbaru misalnya Layangan Putus. Nah, itu kan ide awalnya kan dari ide perselingkuhan gitu kan ya. Tapi kan konfliknya kan akhirnya menjadi pembeda ada konfliknya. Ini kira-kira gimana mengemas konflik ya yang jadi pembeda dari skenario lainnya gitu supaya bisa dipahami oleh produser. Penonton kan, iya. Sebenarnya sih gini, sebuah skenario apapun juga, film ataupun juga, itu nilai diskusi dengan penulis dengan produser itu nggak terhenti gitu. Jadi kayak misalkan di episode 1 LP gitu kan, begini, episode kedua pasti akan ada diskusi lagi gitu. Nah, dari diskusi itu muncul hal-hal yang tidak terpikir oleh penulis gitu. Saya juga sebagai penulis kan seperti itu. Ketika misalkan diskusi sama produser, oh iya, ini nggak terpikir gitu. Bisa juga kita mengajukan usul, akan jadi perbincangan seru gitu kan. Nah, itu ide yang tadi kita nggak pikir, tapi ketika kita ngobrol, timbul lontaran-lontaran yang tadinya kita nggak pikir gitu. Nah, itu akhirnya dari situlah muncul konflik kan. Kalau konflik kan seperti ini, konflik seorang tokoh itu adalah misalkan dari satu konflik dia menemukan solusinya itu akan menghasilkan konflik lain gitu ya. Jadi itu yang terus untuk web series itu yang terus ditampilkan gitu. Misalnya di episode 1 penonton hanya sampai mengetahui gitu, tidak sampai hanya menduga-duga. Ya. Kok selain ini ada lagi ya gitu yang kok selain istrinya ada lagi yang dihubungin ya. Nah, penonton menduga-duga kan. Nanti dibuka di 2. Apalagi yang masih ditutup ini 2 gitu. Apa nih istrinya tahu? Ya kayak itu kan tetap harus dibikin dikip dulu pelan-pelan gitu. Jadi ketika penonton udah nyaman dengan tontonan itu baru dibuka gitu. Jadi dinamika konflik juga terus berkembang ya. Berkembang. Jadi dari satu solusi, misalkan tokoh sudah mendapat konflik, menemukan solusi dan dari solusi itu muncul konflik lain gitu, kayak gitu ya. Jadi penonton akan mengikuti kemana nih tokohnya akan bergerak gitu, kalau begini gimana lagi ya gitu. Seperti itu kan. Ya, film yang bagus memang seperti itu. Misalkan Spider-Man-nya gitu kan. Oh udah bertiga nih, tapi udah bertiga nih, udah ada 3 muncul. Ya, gabung bertiga tuh ya. Tapi yang penjahat itu kok jadi pada lepas semua gitu kan. Ya, kayak gitu. Jadi kan itu tadi udah solusi nih. Peter udah bisa merayu nih kan. Rupanya kan dari rayuan itu muncul konflik berikutnya. Yang satu orang masih bisa dipengaruhi oleh sisi jahatnya gitu kan. Iya, Osborn itu ya. Nah, itu. Iya, dari situ muncul lagi yang lebih besar. Nah, kayak gitu. Nanti sampai di klimaks gitu. Sampai nanti di klimaks itu sebenarnya yang menentukan bahwa penonton akan melihat ini akan terasa wah gagal ini sih gitu kan. Ketika misalkan Peter itu kan wah ini Peter lawan segini banyak gagal lah gitu, orang udah pada jadi semua, sampai muncul satu-satu kan satu gitu. Harapan ada lagi tuh di penonton gitu kan. Iya. Atau kalau nonton film Rambo 2 lah, First Blood yang kedua lah. Rambo tuh udah berhasil bawa tawanan keluar gitu kan, dikejar-kejar sama pasukan Vietcong gitu kan. Iya.
udah ini udah sampai helikopter udah turun kan. Nah, kabur nih. Ketika ditinggal helikopter, penonton bilang, wah mati lo gitu kan. Iya kan, penonton bilang, ya udah capek-capek lari. Nah di situ penonton mulai down gitu kan. Dari down itu mungkin nanti diangkat lagi, pelan-pelan diangkat lagi bahwa Rambo ini bukan orang yang orang yang patah semangat gitu loh. Ketika ada kesempatan dia akan berbalik menyerang. Nah itu dia yang bikin kayak gitu penonton pasti. Jadi kayaknya konflik gitu. Yang bagus itu yang bisa naik nurunin emosi ini ya penonton ya. Ketika di klimaks itu penonton harus juga. ya gitu. Udah. Nah ini gagal nih sih. Misalkan misalkan kita bikin cerita tentang LP misalkan dengan versi lain. Ketika misalkan wah ini udah nggak dapet apa-apa nih. Misalkan ditinggal sama yang ini, ditinggal sama yang ini gitu kan. Kan nggak dapet apa-apa. Wah, udah rasain lo gitu. Nah, bagaimana dia bangkitnya? Nah, nanti akan ada lagi. Bagaimana penulis untuk membuat hero, gitu kan? Sebenarnya ada tanda kutip bahwa saya nggak tahu pola cerita di kita ya. Misalkan di Hollywood itu ada hal ini tuh, misalkan kita nonton film Shawshank gitu, Shawshank Redemption gitu kan. Itu kan tentang perselingkuhan juga misalnya. Cheated juga. Biasanya kalau dia Hollywood, cheated itu akan mendapatkan hukuman gitu. Yang membuat cheated ya akan mendapat hukuman. Ada hukum di sana. Maksudnya hukum penulisan di sana kayak gitu. Saya pernah baca. Ya orang jahat harus dihukum lah gitu kan ya. Orang baik diangkat gitu ya. Nah itu kayak gitu. Ada cheated kayak gitu. Jadi saya nggak tahu pola di sini kayak gimana. Nah, makanya ya saya nggak bisa berkomen terhadap konten gitu. Masing-masing aja. Dan saya nggak bisa juga komen terhadap bagaimana, ya nggak bisa, itu konten kan udah saya bilang tadi, itu tayangan di media berbayar. Ya kalau itu hanya ada 2 pilihan buat penonton, nonton dan enggak gitu, kayak gitu. Yeah. Jadi pilihan masing-masing ke penonton, beda sama TV kita kan, sama TV nasional yang bakal jadi digital nantinya. Itu kita bebas gitu kan. Yeah, kalau misalnya ada kesalahan gitu kan, boleh kita maki-maki gitu, boleh kita maki-maki yang nulis, boleh pakai maki yang bikin gitu. Wah nggak beres nih, nggak beres. Nah, boleh. Tapi kalau misalkan udah, iya medianya beda, hanya ada 2 pilihan buat kita, mau nonton atau enggak gitu. Udah aja. Kalau nonton ya kita nggak bisa komen apa, karena biasanya sebuah tayangan yang masuk ke Indonesia entah dari manapun, Disney pun mungkin Disney juga ada kan, Disney Plus kan, mungkin udah masuk LSF. Semua tayangan pasti akan masuk LSF, lembaga sensor film kan, kayak gitu. Tapi ada aja tuh yang komentar tuh, misalnya LP itu banyak adegan itunya, banyak adegan sensualnya, terus lagi banyak yang protes mama gitu. Lihat dulu itu regulasi di TV itu gimana gitu. Kan saya bilang itu terbatas. Jadi yang nonton itu yang memang yang bukan masyarakat umum kayak yang memang tidak ditujukan untuk umum. Bebas, terbatas gitu, yang terbatas yang menonton aja gitu. Jadi aturannya beda. Jadi, ya, nggak bisa disamain ya kalau nonton TV gitu. Saluran itu dia biasa, kan saya bilang tadi gitu kan, jangan menyamaratakan semua tontonan. Kalau itu sudah, kita akan kalah ketika ya itu kan lu ngapain nonton di situ, kan itu membuat orang-orang yang memang berniat nonton di situ gitu. KPI gitu. KPI bisa masuk gak sih di web series gitu? Belum ya? Nah, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak bisa kayaknya. KPI, Komisi Penyiaran, mungkin berpegang pada hukum penyiaran. Penyiaran yang mungkin entah itu radio, entah itu televisi yang disiarkan ya secara mungkin umum, buat umum gitu, publik umum. Untuk TV kabel nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jangan nonton, misalkan jangan kita nonton LP aja di WI, kan? Di WI TV ya. Nonton semuanya lah gitu. Nonton semua yang tayangan di situ. Apakah hanya LP yang begitu? Atau kan kita nggak tahu. Kan saya bilang ketika kita masuk ranah terbatas dan berbayar, itu kita udah masuk punya apa namanya, punya hukum sendiri mereka gitu. Netflix kayak gitu kan. Kekerasannya kan, makanya Netflix tuh nayangin Squid Game yang kekeras kayak gitu ya karena di Netflix gitu loh. Iya. Nggak mungkin di TV biasa. Larang ya. Iya. Regulasinya belum itu ke sana. Oke, Mas Okat ini kan sering nulis ini ya, situasi komedi ya, drama situasi komedi. Nah itu biasanya yang kita lihat
itu dialog antar pemainnya itu pendek-pendek tapi lucu gitu. Nah, kayaknya ada formula deh cara bikin dialog yang pendek cuman lucu dan bikin orang terhibur. Formulanya gimana, Mas Sokat? Sebenarnya gini, sebenarnya sitkom di Indonesia tuh udah nggak ada ya, karena konsep sitkom di luar itu kan cuma 30 menit. Konsep di luar sitkom 30 menit. Cuma kan karena di Indonesia 30 menit tidak bisa menghasilkan iklan yang signifikan, gitu kan, makanya dijadikan dipanjangin 1 jam. Satu jam itu nggak akan menjadi sebuah komedi situasi, tapi akan menjadi drama komedi. Komedi dari mana? Ya kita menggunakan komedi dari situasi yang ada, gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi gimana supaya lucu? Sesuaikan dulu dengan situasinya seperti apa gitu. Nggak semua dialog itu akan sama. Sesuaikan dulu dengan situasinya. Situasinya. Misalkan gini, dan pola lucu kan macam-macam. Ada cuma ketawa, ada cuma senyum, ada ketawa, itu beda-beda gitu. Tingkatannya beda-beda. Juga ya. Nah, jadi kalau kita udah dapat senyum aja udah bagus. Kita udah bersyukur gitu, dapat senyum aja dari penonton gitu. Itu tinggal gini. Apa yang menjadi poin dia? Gitu. Misalkan gitu. Dulu Mas Haris pernah mencontohkan kayak gitu. Misalkan di bis gitu kan. Ada 2 orang ibu-ibu ini bis dulu ya, bis zaman dulu, bukan bis sekarang. Kopaja gitu. Kopaja. Ya, PPD ada Kopaja. Ibu-ibu duduk berdua. Nanya, Bu, mau kemana? Ini mau ke Tanah Abang gitu. Bapaknya dinas di mana? Suami kerja dinas di mana? Oh, di pabrik gitu kan, di pabrik. Oh, di konveksi, di pabrik konveksi baju gitu kan. Suaminya kerja di mana, Bu? Kata yang A ya, kata yang A. Suaminya kerja di mana, Bu? Kata yang B jawab di konveksi baju. Terus kata yang A lagi, anak-anak. Oh, bukan, baju buat dewasa. Oh, maaf, maksudnya anak-anak gimana? Itu kan salah pengertian. Jadi ada yang gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu bukan yang nggak dipikir, itu sangat dipikirkan. Karena kita melihat pokoknya kita bikin dialog itu adalah biasanya 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3 itu adalah kalau misalkan di komik disebut punchline gitu kan. Tapi saya mengikuti teori rule of three-nya komedi gitu kan. 1, 2, 3 gitu. Yang ketiga itu adalah dengnya gitu. Kerja di mana, Bu? Suami kerja di mana, Bu? Oh, di konveksi baju. Anak-anak? Oh, bukan, baju buat dewasa. Enggak, maksudnya anak-anak sama siapa gitu. Kayak gitu. Oh, gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu kita masukin sesuai dengan situasinya gitu. Ya kayak gitu. Yang pasti kita harus sering baca dan sering mendengar gitu, mendengar tetangga atau apapun, siapapun yang remeh-temeh, kadang remeh-temeh itu bisa kita pakai gitu suatu saat gitu. Itu aja sih. Jadi perlu riset juga ya, pengamatan gitu ya. Minimal tuh baca lah untuk menambah vocab, menambah vocab. Jadi nggak itu aja gitu. Kayak gitu. Nah, itu dan harus sering-sering dilatih. Harus sering-sering dilatih. Misalkan ya seperti Komeng misalkan, kalau ngelatih untuk zaman dulu dia belum top misalkan, untuk meledek orang dengan kata ember, dia menghasilkan puluhan kata gitu untuk ember itu. Dan untuk ember nih kalau di aplikasikan ke orang kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi dia melatih itu terus gitu. Kayak gitu. Latihan, emang kita harus latihan sih intinya. Jadi banyak berlatih, banyak nonton, banyak baca gitu ya. Baca terutama. Oke, Mas Sokat, ini udah sejam lebih nih kita ngobrol nih. Ini saya pengen tahu nih, mungkin kita juga pengen tahu sebenarnya penghasilan seorang penulis skenario besar gak sih? Kadang-kadang kan kalau film dengan rating besar, penonton banyak, pasti kan keuntungannya besar juga. Nah, kalau penulis skenario gimana itu? Kayak tadi juga kan punya akses langsung ke produser. Penghasilannya besar gak sih? Misalnya dalam satu episode gitu. Sebenarnya sih gini ya, kalau misalkan bicara tentang honor gitu kan,
tiap PH sudah punya grade gitu, sudah punya batasan gitu. Misalkan dan film tergantung dari PH-nya juga gitu. Saya juga pernah ditawarin buat bikin film gitu kan. Cuma karena ya itu dia gitu, kita mentok di hitung-hitungan, ya saya nggak ambil lah, maksud gitu. Karena gini, karena kalau orang mikir, lu kan cuma nulis gitu, gila lu cuma nulis gitu kan, saya kan mikir supaya nanti gimana menarik gitu kan, supaya nanti tidak menjadi suatu kebohong. Ini yang saya hindari dalam menulis itu adalah membohongi penonton. Itu yang paling saya hindari ya, membohongi penonton dan membuli orang gitu. Membuli orang nih bahaya buat saya. Saya udah lama sangat-sangat saya hindari membuli orang dan penonton gitu, membohongi penonton. Jadi dengan adanya itu kan kita punya range tersendiri gitu. Makanya ketika saya lepas dari TOP, yang saya kejar adalah FTV yang bisa menghasilkan, FTV yang bisa ikut dalam Festival Film Bandung gitu. Itu buat bagi saya adalah mengejar prestasi. Bagi saya adalah bikin yang bagus dulu gitu. Persoalan nanti rate kayak gimana ya kita akan lihat lah gitu. Orang juga akan melihat gitu kan. Jadi ketika misalkan saya harus turun nulis di TV gitu kan. Ini range yang misalkan penulis pemula itu, dari pemula misalkan untuk 1 jam itu mungkin range-nya saya nggak tahu juga, mungkin antara 2,5 dan 4 gitu. 2,5 sampai 4 juta untuk 1 episode. Itu yang stripping gitu, atau yang biasa aja itu? Biasa. Biasa. Kalau penulis film tahu nggak berapa itu range-nya? Film layar lebar. Ya, saya bilang bisa kembalikan lagi pada PH-nya. Dia pakai PH yang mana? Tergantung juga sama ini pengalaman dia, portofolionya. Iya, pertama itu, kedua pengalaman penulis, kedua adalah PH-nya gitu. PH-nya itu ya kita kan misalkan kadang gini loh, kadang ada PH itu yang tahu bikin film tapi nggak tahu bayaran penulis gitu. Jadi mereka pikir itu bikin film ambil artis yang mahal-mahal gitu kan. Nah dipikir penulis biayanya juga asal yang penting mah dia cuma nulis doang. Nah itu kata-kata cuma itu bahaya gitu loh. Kalau ada PH yang berpikir kayak gitu, mereka manggil artis yang mahal gitu kan, ini gitu, yang bayarannya misalkan ya mahal lah gitu. Berarti memang masih ada PH ya, untuk nggak bilang banyak gitu loh, yang masih memandang sebelah mata kepada penulis skenario itu, gitu ya. Ya itu ya yang kadang yang saya bilang, kalau PH besar pasti udah tahu lah gitu. Mereka udah tahu karena mereka pemain lama pasti tahu lah gitu. Tapi kalau yang PH masih baru nih, kadang ketika dia masih nanya, wah bingung saya masih nanya gitu. Kecuali ya makanya ya Pak, misal kalau range itu ya mungkin dari entah nggak beda-beda ya, antara misalkan dari 20 sampai berapa saya nggak tahu, tidak terbatas lah ya, batasan atas saya nggak tahu. Tapi mungkin ada juga masih menawarkan 20 gitu, tapi batasan atasnya saya nggak tahu. 20 juta gitu maksudnya? Iya, tapi batasan saya nggak tahu, batas atas saya nggak tahu ya. Iya Pak, minimal 20 juta ya untuk durasi film satu jaman kali gitu ya, untuk layar lebar gitu ya. Sampai ratusan ya, saya nggak tahu. Sampai ratusan juta bisa tuh ya? Iya bisa. Saya pokoknya tergantung, misalkan dia pemenang FFI gitu kan, nah pasti beda lagi gitu. Pasti makin ada banyak penghargaan, makin tinggi bayarannya ya. Iya, makanya yang saya kejar kan adalah itu gitu, maksudnya prestasi itu gitu. Jadi mungkin batas bawahnya itu, atasnya kita nggak tahu, tidak terbatas lah. Makanya saya suka bilang tidak terbatas, karena bisa 100 lebih. Dan penulis skenario bisa punya daya tawar ya kepada produser. Saya mau dibayar segini nih, kalau nggak mau saya nggak mau gitu. Kalau nggak mau dibayar segitu saya nggak mau nulis, bisa kayak gitu ya? Saya kan pernah, itu yang saya lakukan loh. Pernah dulu gitu ya? Iya, saya bilang kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Dan saya kan dengan lega hati nggak apa-apa. Gitu. Makanya kalau memang kita kreator, kita bisa melakukan itu. Tapi kalau kita pekerja, ya nggak mungkin gitu. Ada yang bilang kalau mau cepat kaya ya jadi penulis
skenario ini Nggak juga sinetron sih. yang stripping gitu kan. Itu gimana Jangan, nanti pendapatnya? sakit malah. Nanti sakit malah. Stripping tuh nggak seenak bayangannya ya. Stripping tuh capek gitu. Pertama capek, kedua nggak punya waktu buat keluarga atau buat apa gitu. Jadi sangat capek. Dan saya sebenarnya menghindari stripping sih, tapi dapetnya stripping lagi. Tapi makanya saya nggak menghindari tuh nulis sendiri kalau untuk stripping itu, karena bahaya gitu. Pertama kita nggak sempat mikir, nggak sempat berpikir refresh gitu untuk episode selanjutnya gitu. Tapi kan biasanya tim ya, per tim ya. Biasanya Beberapa tim. orang nulisnya ya. Tapi ada juga yang sendiri sih. Gitu. Tapi itu tidak bisa merefresh. Bagusnya sih minimal 2 lah, gitu, biar bisa merefresh. Jadi bisa menjauh dulu dari naskah kita. Jadi kalau kita bisa melihat naskah itu dari jauh, akan ada hal-hal yang kita lewat gitu. Saya kan kalau melihat mau bikin satu naskah, saya menjauh dulu dari naskah biar bisa melihat secara keseluruhan, maksudnya. Oh iya, ada sela-sela yang saya lupa nulisnya gitu. Nah, dari situ kita bisa susun dengan cepat gitu. Tapi kalau misalnya kita pelototin terus ya kita agak susah. Ya, kalau stripping itu udah susah mikirnya ya. Iya, makanya kalau misalkan stripping itu baik yang sakit gitu. Nah, ya. Stripping itu baik yang sakit. Jadi kalau nggak sehat sakit. Tergantung sistemnya kerjanya gitu. Tergantung sistem kerjanya. Kalau misalkan dulu TOP juga saya stripping, waktu itu ada 4 nulis, dan itu kita kerja 8 jam gitu. Nulis tuh 8 jam nulis, selesai dikasih istirahat 5 jaman, 2-3 buat istirahat, itu 2-3 nanti nyambung lagi gitu. Ya dulu masuk kan ya, itu program apa yang sama Mas Aris Nugraha ya, di TOP kan terus lagi preman pensiun ya. Enggak, kalau preman itu khusus Mas Aris, karena itu itu produknya, istilahnya tuh kalau misalkan baju itu butiknya dia lah gitu. Kalau TOP ini retailnya gitu. Gitu. Jadi butik sama retail kayak gitu. Jadi butik dia yang pegang sendiri. Tapi kalau untuk mau ini ya cukup menggiurkan sepertinya ya, kalau orang mau ada penulis pemula nih atau pengen terjun di dunia penulisan skenario, kayaknya itu cukup menggiurkan ya dari sisi honor gitu ya. Iya, cuma ada masalah-masalah yang harus siap. Gitu. Harus siap, mentalnya harus siap. Kan saya kemarin bilang, 2 tahun saya nggak ngapa-ngapain. 2 tahun saya nggak punya penghasilan. Gitu kan. Itu orang harus siap seperti itu. Orang yang terjun di dunia entertain, nggak itu artis, pelawak, penyanyi, kemarin tuh hancur semua selama 2 tahun. Kecuali penyanyi-penyanyi yang top ya, macam Ariel misalkan. Ariel masih punya misalkan kerja set job gitu kan. Tapi yang lainnya gimana? Gitu, yang cuma ngandelin nyanyi di panggung atau di mana, kan tutup semua itu. Pemain film juga kayak gitu. Kalau dia lagi nggak di calling, otomatis selama 2 tahun kemarin kita blek gitu. Ya udah gitu, susah semua, terpuruk semua. Susah gitu. Semua ya. Iya, makanya itu yang harus dihadapi oleh teman-teman yang memang ingin terjun di industri entertain. Salah satunya di nulis skenario. Itu harus siap gitu. Dulu saya sempat ini masuk beberapa kali ya, gabung dalam tim tulis skenario gitu kan, dan sepertinya dunia persilatan skenario itu sangat kejam ya. Waktunya itu cepat ya. Kadang-kadang dimarahi gitu kan ya, karena memang untuk mengejar tayang gitu kan ya. Jadi memang mentalnya itu memang harus kuat ya. Ya, itu dia. Makanya alhamdulillah saya tidak bekerja dengan orang-orang yang pemarah gitu. Walaupun dikejar deadline ya tidak sampai marah-marah gitu. Diomel-omelin gitu enggak ya? Ya, kalau diomel-omelin ya saya resign gitu. Maksudnya kalau misalkan hanya dalam bentuk bentuk diskusi kreatif, oke gitu. Tapi kalau sampai marah-marahin, wah cari yang lain aja lah gitu, yang bisa dimarah-marahin. Oke, Mas. Ya, sebenarnya ya. Ya sebenarnya itu tadi yang kita untung-untungan gitu.
jadi dari banyak PH kita nyaman di mana nih gitu. Saya juga nggak kerja di PH yang lain-lain juga karena pertama saya memang belum merasakan dan saya memilih-milih gitu. Saya tuh orangnya pemilih ya, jangan bikin ini gitu. Saya nggak bisa misalkan ditawarin, Mas bikin ini, nggak langsung saya terima. Saya kan lihat dulu ini kayak apa tayangannya ya, karena kita kan udah punya apa jurusan ya, udah punya kebiasaan standar sendiri gitu ya. Iya, udah punya standarnya ya. Kalau cuma buat nulis yang bagi saya hanya menghasilkan rupiah gitu kan, saya nggak dulu deh gitu. Saya nyari ya, karena saya nggak mau ketika nanti saya udah tua gitu kan, udah tua, anak cucu saya menemukan film itu di YouTube. Ini kakek yang buatnya kan, kalau filmnya bagus kan kita senang, tapi kalau filmnya yang cuma ya itu kan tidak menjadi pride. Saya bikin sesuatu untuk, kalau kata Mas Haris bilang, karyamu adalah sejarah kita, sejarahmu gitu kan. Jadi saya mau membuat tuh sejarah tulisan saya tuh nggak yang biasa-biasa aja gitu. Sesuatu yang dalam buat saya itu adalah sesuatu yang pertama punya bobot nilai dan kualitas yang nggak biasa gitu. Oke. Gitu. Masukan terakhir. Nih, terakhir. Apa sih pencapaian yang ingin digapai oleh Mas Sokat dalam dunia penulisan skenario? Menang FFI. Pasti FFI, ya. Iya, pasti itu sudah menjadi targetnya setiap penulis skenario di Indonesia, karena itulah capaian tertinggi dari penulis skenario. Oke, saya pernah masuk nominasi penulis terbaik gitu kan. Itu memang sudah cukup buat saya, tapi kan saya punya lagi keinginan untuk FFI gitu. Dan memang itu yang utama. Yang kedua, memang saya lagi berniat untuk membuat konsep untuk ke film, jadi biar bisa saya tawarkan kepada produser PH-PH yang memang membuat film. Karena selama ini ketika saya mulai mau bikin konsep buat film, yang datang tawaran nulis TV lagi, nah. Jadi pending terus nih gitu. Ya mudah-mudahan habis Lebaran bisa mulai. Kalau kita udah ngumpulin gitu kan, kayaknya saya mau bikin cerita buat film gitu. Saya udah ngumpulin misalkan nyoret-coret di sini gitu kan. Cuma ketika kita udah bisa konsep udah matang, udah tinggal ditulis ini bila idenya kayak gini, misalnya saya nulis nih misalkan ide gitu ya, ide di sini gitu kan. Ini nanti kan saya rangkum jadi sebuah sinopsis gitu. Saya cuma nulis ide misalkan gini, cinta suami, cinta istri gitu kan. Jadi dari sini saya kan kalau misalnya yang tulis kan itu misalkan cheated ya, ini cinta suami cinta istri gitu. Bagaimana pasangan yang saling mencintai saling menerima godaan gitu, masing-masing dapat godaan gitu, tapi kita saling mencintai dan tapi masih ketika mereka harus sama-sama bekerja di tempat kerjanya, di lingkungannya, mereka mendapat godaan gitu, godaan untuk cheated gitu. Nah, jadi saya udah bocorin idenya ke Billy itu. Nah, dari situ nanti mungkin saya akan bikin sinopsis gitu. Jadi simpel-simpel kayak gitu. Nah mungkin nggak dalam waktu dekat karena saya masih terikat dengan ini buat Ramadan. Oke, tapi semoga, itu tuh udah kayak gitu tuh, bikin ide tuh kayak gitu loh. Jadi jangan sungkan kalau misalkan kita lagi bengong, misalkan lagi nonton layangan putus gitu kan. Maka saya bilang juga sama teman, saya belum sempat bilang secara langsung, saya bilang sama teman-teman yang suka nonton layangan putus, yang suka protes gitu kan. Jangan protes terhadap kontennya. Tapi kalau misalkan teman-teman itu adalah kreator, bikin tayangan yang lebih baik dari itu gitu loh. Dari LP. Misalkan nonton LP, saya setiap nonton film itu kadang menemukan satu adegan yang bisa kalau dikembangin bagus nih gitu. Nah itu, jadi kita jangan lihat kontennya terus kita upload menjadi sebuah caci maki gitu loh. Mendingan sebagai seorang kreator harus berpikir, kayaknya gue bisa bikin lebih baik daripada ini deh, kayak gitu gitu loh. Jadi akan menghasilkan karya-karya lain yang akhirnya terus bersaing, dan itu akan membuat perfilman kita
walaupun dalam media televisi itu akan punya kekuatan gitu. Iya, intinya kreator kayak gitulah. Oke, Mas Sokat, banyak sekali ya informasi dan pengalaman yang disampaikan dalam acara Cakap Literasi ini. Terima kasih banget ya atas waktunya, ini udah 1 jam lebih mungkin ya. Oke, semoga selalu sehat dan bisa menginspirasi lagi ya lewat karya-karyanya. Iya. Sobat Literasi, demikian diskusi kita kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari narasumber kita ini. Bagi Sobat Literasi yang belum subscribe, coba subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis.